diri juga supaya kita lebih akrab gitu ya. Dan nanti ketua kelasnya tolong buat grup WhatsApp ya supaya kita nanti bisa koordinasi di kelas. Baik, Pak. Anda masing supaya kita bisa lebih dekat dan sempurna ya. Baik Pak, nama saya Indri. Saya Rasul. Baik Pak, perkenalkan nama saya Oktavia Mela, saya berasal dari Melawi. Baiklah, perkenalkan nama saya Hartini, saya dari kampus Gunung, Pak. Saya Dewi Andemi, saya berasal dari Kalimantan Timur sebenarnya, Pak. Di mana? Kalimantan Timur. Jauh sekali ya. Saya merantau, Pak. Ikut orang tua. Memang ada bahasa yang mengatakan itu kita itu sampai Kalimantan Timur. mana saja kita pasti jangan malam. Sebelumnya untuk sebelum mulai pelajaran hari ini silakan berdoa kepada Allah. Baik, sebelum mulai pembelajaran ini, ada baiknya kita berdoa percayaan kita masing. Doa dulu. Doa selesai. Sekarang Bapak absen dulu ya. Yang hadir Juridin, Doa. Dewi aja nih. Pak. Husni Sirah. Hari ini. Hadir, Pak. Oh, kamu udah hadir ya? Terus ini sirat itu kelas lain, Pak. Oh, iya, iya. Siapa lagi yang hadir ya? Maria, Pak. Kenapa dia tahu nomor redaksi ini? Ada urusan keluarga, kakaknya nikah. Baik, terima kasih. Teks berita. Teks berita ini untuk pakaikan ya, untuk saat ini banyak kejadian yang memang teks berita itu harus kita pandai-pandai memilih teks berita yang seperti apa yang layak kita baca dan konsumsi, karena tidak semua teks berita itu baik dan benar, apalagi kita harus tahu dari mana asal dan sumber berita tersebut, ya kan? Kita harus bisa memastikan dan bisa dapat diandalkan, dapat dipercaya, supaya kita tidak termakan isu-isu ya, yang banyaklah akhir-akhir ini kan yang menyebarkan isu-isu hoax yang tidak benar. Maka kita harus pandai-pandai memilah dan memilih teks berita seperti apa yang dapat kita konsumsi atau kita baca. Pengertian teks berita. Menurut KBBI, berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Teks berita adalah suatu teks yang menyampaikan kabar atau informasi kepada masyarakat tentang suatu peristiwa atau kejadian faktual dan aktual yang diinformasikan secara tertulis. Ciri-ciri teks berita bersifat objektif dan faktual, memberitakan sesuatu yang benar-benar terjadi, bukan opini atau gagasan penulis. Menyajikan peristiwa yang sedang terjadi, tetapi bukan sesuatu yang umum terjadi setiap hari. Aktual, peristiwa yang diberitakan masih segar atau baru terjadi, bukan peristiwa lampau. Data yang disajikan sesuai dengan peristiwa asli, tidak ada rekayasa. Bahasa yang disajikan menarik dan dapat memikat pembaca. Data yang diberitakan lengkap, khususnya data penting, waktu dan peristiwa, tempat peristiwa jelas. Bahasa yang digunakan mudah dipahami oleh pembaca. Alur peristiwa berurutan, kalimat yang digunakan singkat, padat, dan jelas. Sumber berita valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Sumber berita valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Judul berita bisa mewakili isi berita, memuat unsur kata tanya 5W plus 1H atau adik simba. Di antaranya what, apa, where, di mana, when, kapan, wo, siapa, dan how, mengapa. Bisa memilih ya. Oke, untuk teks berita ini teks berita ada yang dinamakan
Ya, ada lagi. Kejadian sesungguhnya. Ya, benar. Ya, waktu itu kejadian yang benar-benar terjadi ya, tidak bisa tidak bisa disanggah, ya, tidak ada bisa dibantah, dan tempatnya memang ada, kejadiannya ada di mana, pada waktu peristiwanya kapan, itu memang benar-benar terjadi. Namun berita itu biasanya kalau dia berita kriminal itu dia tidak disebutkan nama aslinya, atau ada yang pernah kita semua baca dia inisial atau AY atau apa gitu kan, untuk menyamakan nama pelaku ya. Baik. Selanjutnya dia setelah faktual ada aktual. Aktual itu ada yang sudah bisa tahu kenapa dia berita itu harus aktual. Nah, dengar nggak? Nah, di sini siapa aja yang masih nonton TV? Kalau nonton TV, Gini, saya Pak. ya. Silakan. Ini. Aktual itu terbaru. Ya. Terhangat Pak. Berita-berita terbaru Iya, terhangat. Pak sekali. Ada yang lain? Hari ini Pak tadi Mungkin bisa menambahkan. berita terbaru Pak. Ya, nama itu ya. Ya, aktual itu berita yang baru, yang terbaru, bahasa sekarang yang terupdate ya, kita mudah. Nah, kenapa dia harus aktual, tajam, akurat dan terpercaya? Kan ada sambungan tersebut ya di Aksaya ya, kan kita baca Quran itu dia harus tajam, akurat. Itulah yang disebut aktual dan dapat dipercaya. Kemudian dia harus bersifat dalam menjadikan peristiwa yang terjadi data itu harus sesuai. Misalnya dia teksnya itu, misalnya datanya itu ada di Pontianak gitu. Nah, itu benar-benar terjadinya di Pontianak. Dan misalnya kalau itulah bedanya kenapa berita itu ada yang bohong, ada yang tidaknya, dan dapat bertanggungjawabkan itu dari segi tempatnya memang benar, terus kejadiannya di mana, waktunya, ya itu memang disebutkan di teks berita tersebut. Dan teks berita ini bukan itu ya, bukan sebuah opini atau apa ya, karangan imajinasi seseorang, bukan, tapi memang berdasarkan sesuatu yang terjadi, yang benar-benar terjadi. Itulah berita yang dapat dipercaya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada Pak. Ya, silakan begini. Pak, cara kita membedakan berita itu benar atau berita bohong itu gimana Pak? Nah, baik, pertanyaan bagus sekali. Teman-temannya ada yang kira-kira bisa menjawab? Tidak Pak. Baik. Kenapa? Gimana tadi pertanyaannya? Bagaimana cara membedakan berita itu benar terjadi dan berita bohong? Oke. Caranya adalah setelah kita membaca, kemudian kita analisis ya. Dan kita baca, kita analisis. Di mana sih tempatnya ini, peristiwanya? Kemudian sumbernya ini kita cek sendiri atau kita tanyakan ke orang lain atau yang dapat benar-benar. Misalnya ini saya contoh,
kejadian seperti ini. Nah, jika memang itu benar, pada hari apa itu ada pindahan motor misalnya. Nah, berarti berita tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Itulah untuk membedakan dia aktual atau tidak. Dan dengan aktual. Kemudian berita itu juga kadang ada yang lama ya, jaga lagi itu ada. Itu mengapa? Karena memang biasanya ada kasus berita-berita yang memang harus diangkat dan tidak dipedulikan, makanya dia diberitakan kembali. Padahal beritanya sudah lama. Dan data yang diperoleh dari tes berita yang telah kita baca itu biasanya memang sumber datanya itu, peristiwanya itu memang tidak bisa terbantah. Baik, Bapak nanti ingin memberikan kalian semua tugas sih kalau saya bilang, kalau bilang tuh termasuk apa ya sambil-sambil aja kalau ada di rumah ada yang banyak kurang tidak? Bapaknya ada yang ada yang enggak ya? Nanti yang ada bawa ya. Kemudian yang enggak ada nanti bisa satu kelompok dengan yang ada korannya. Minggu depan kita bawa, kemudian Bapak akan berikan tugas, kita baca, kita pilih berita mana saja yang supaya kita baca dan tidak. Baik, untuk hari ini saya rasa cukup sekian. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata dari Bapak,